Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagian kedua dari dekat dengan Tuhan. Merasa dekat karena jabatan gerejawi. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini di dalam kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang kekasih, menarik untuk membaca bagian ini bagaimana ketika orang merasa dekat karena jabatan gerejawi yang dimilikinya. Adalah ahli Taurat yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang melakukan tugas pengajaran, mereka-mereka yang mempunyai kedudukan gengsi di dalam hidup bermasyarakat. Mereka-mereka menjadi orang terpandang dalam sudut kerohanian, dan pada waktu itu orang-orang di bidang rohani yang menjadi leader, atau mereka-mereka menjadi leader di bidang politik, itu menjadi panutan, menjadi figur diperhatikan oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu saudara, ketika dikatakan oleh Yesus bahwa orang banyak ada di sana, dia berkata apa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Secara formal, secara resmi, mereka telah menduduki kursi Musa dalam pengertian to be a leader, menjadi pemimpin agama. Jadi mereka mempunyai wibawa, mempunyai posisi sebagai pemimpin agama. Yang menarik adalah bahwa mereka itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, turutilah ajaran mereka. Rupa-rupanya mereka mengajar benar, tidak ada yang salah dalam ajarannya. Menarik ini. Ajarannya benar. Nggak ada yang salah, enggak. Jadi benar, iya. Nah, tetapi ajaran yang benar, ajaran yang menarik, ajaran yang baik yang mereka ajarkan, ternyata ada masalahnya. Masalahnya bukan ajarannya, tetapi masalahnya pada buahnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mengajarkan ajaran yang benar, tetapi pada dirinya tidak melakukan hal itu sendiri. Nah, ini yang menjadi satu aib pada diri mereka yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengkritisi mereka, dan Yesus mengatakan orang-orang ini hanyalah orang-orang munafik, mengajarkan ajaran yang benar, tetapi tidak pernah melakukan di dalam kehidupannya. Tragis sekali saudaraku. Oleh karena itu Yesus mengatakan orang-orang seperti ini yang selalu merasa dekat dengan Tuhan, yang selalu merasa hebat dengan Tuhan karena mereka pengkhotbah. Orang yang merasa dekat dengan Tuhan, orang yang merasa akrab dengan Tuhan hanya karena dikatakan mereka adalah orang-orang yang luar biasa kalau berdoa, penuh mujizat. Tetapi di mata Yesus apa orang-orang seperti ini? Hanya sampah. Ajaranmu sih oke, apa yang kau katakan sih oke, tapi kelakuanmu tidak mendukung. Kelakuanmu tidak membuktikan bahwa engkau tunduk kepada kebenaran yang kau khotbahkan. Karena kebenaran akhirnya hanya menjadi objek yang diperalat untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa? Karena dikatakan begini, kamu dengarkan apa katanya tapi jangan turuti perbuatannya. Ada apa dengan perbuatan mereka? Karena mereka tidak pernah melakukannya. Lihat saja, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya begini, jangan begitu, ini dosa, itu dosa. Jemaat itu jadi ketakutan, harus berbuat. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya.
Mereka mengatakan, ayo memberikan perpuluhan, ayo memberikan persembahan, berikan yang terbaik, berikan yang banyak. Sendirinya tidak pernah ngasih apa-apa. Jemaat lagi bingung ini berhitung. Perpuluhan dari mana sih? Dari gross apa dari net? Wah, semua dihitung. Sampai saya kadang-kadang suka geli juga. Masa mau memberi sama Tuhan saja hitung-hitungan? Tragis ya. Tetapi yang lebih tragis lagi adalah yang mengajarkan, yang membuat si jemaat berhitung, yang membuat si jemaat itu mungkin bisa jadi stres karena tidak tahu persis berapa yang harus diberikan, masih ragu-ragu, masih bimbang, karena tiap orang lain-lain argumentasinya. Tapi sang pemimpin ongkang-ongkang kaki, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Mereka tidak lakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya menerima persembahan itu. Mereka sendiri tidak pernah memberikannya. Mereka mengajarkan bagaimana supaya mereka ini mengajarkan jemaat memberikan persembahan kepada orang miskin. Menolong orang-orang susah. Tapi tragisnya mereka sendiri tidak mengerjakan. Hidup mereka sangat luar biasa mewah. Super. Iya. Ia mengajarkan kepada orang memberi, dia tidak. Itu dia sempat kaya sekali. Saya kira orang yang suka berbagi tidak akan menjadi kaya-kaya amat ya. Tetapi dia akan menolong banyak sekali orang. Itu menjadi sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan. Itu menjadi sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang penting, yang akhirnya bisa memuliakan nama Tuhan kita. Yaitu lakukan apa yang kau ajarkan. Kerjakan apa yang kau dengarkan. Tetapi ternyata ahli Taurat sang rabi tak melakukannya. Mereka suka pada posisi dan jabatannya. Mereka merasa dekat dengan Tuhan karena itu. Mereka merasa melayani Tuhan. Tapi Yesus menelanjangi mereka. Yesus membongkar seluruh aib mereka. Betapa banyaknya orang merasa dekat dengan Tuhan. Hanya karena pelayanan yang dikerjakannya. Karena jumlah khotbahnya yang banyak. Betapa banyaknya orang merasa dekat dengan Tuhan. Karena banyak mengerjakan hal-hal yang hebat, spektakuler, mujizat dan lain sebagainya. Padahal Tuhan membencinya. Tapi mungkin kita bilang, lah kalau Tuhan tidak sayang kok bisa Pak? Saudaraku yang kekasih, kalau saja murka Tuhan turun ya udah mati seluruh dunia ini. Kan begitu kan? Jadi ada orang nekat dan berani untuk mengatakan sumpah-sumpah bahwa dia betul begitu misalnya. Lalu ternyata dia nggak mati. Apakah dia sama dengan betul? Sayang sekali. Apa Anda tidak lihat di pengadilan sana? Terlalu banyak yang sumpah palsu dan masih hidup sampai sekarang. Naif sekali memang jemaat. Sehingga dalam keluguan menelan mentah-mentah padahal fakta dan kebenaran sudah terlihat di depan mata tidak benar. Nah seharusnya lah orang percaya peka kepada kebenaran, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan orang percaya melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Sehingga orang percaya tidak terjebak pada sikap hidup yang salah daripada mereka yang menyebut dirinya rabi. Lalu dikatakan mereka memakai seragam-seragam yang luar biasa. Mereka memakai tali sembayang yaitu pada jubah tradisi, jumbai panjang. Jadi jubah ahli Taurat yang hitam, yang keren, yang berwibawa, yang berjumbai. Ternyata hanyalah kepalsuan-kepalsuan untuk menyembunyikan hati yang busuk. Kepalsuan-kepalsuan untuk menyembunyikan seluruh aksesoris kehidupan mereka yang sangat menajiskan. Tragis. Tetapi itulah fakta saudaraku. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Sehingga mereka menjadi pelayan, mereka menjadi pemimpin. Ternyata mereka tidak lebih daripada orang-orang murahan yang memperjualbelikan kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Saya kira tiap kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya kira tiap kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Oleh karena itulah dikatakan apa? Mereka pun suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Kalau ada pesta perjamuan mereka ambil tempat terhormat. Kalau tempat ibadah mereka duduk paling depan. Maklum pemimpin. Mereka orang-orang luar biasa. Tetapi kenyataannya mereka tidak terhormat. Mereka sebetulnya tidak layak menduduki tempat yang mereka duduki. Tapi mereka lah yang melayakkan dirinya. Mereka yang melakukannya. Dan rupa-rupanya jemaat tak berani menolaknya. Embel-embel ahli Taurat, embel-embel imam
Istilah kata sekarang embel-embel pendeta membuat orang segan mengkoreksi. Karena ini hamba Tuhan yang luar biasa. Biar Tuhan yang koreksi dia. Kalimat-kalimat yang basi, kalimat-kalimat aneh yang tidak ada di Alkitab mulai dikumandangkan. Siapa bilang tunggu Tuhan mengkoreksi pendeta? Kita juga boleh mengkoreksi pendeta kalau khotbahnya salah. Saya pendeta khotbah salah, Anda koreksi, silakan. Saya senang untuk bisa lebih baik lagi. Ada yang kurang pantas, katakan. Sehingga saya juga belajar lagi. Tentu tidak asbun gitu ya. Tetapi yang bermutu. Yang menolong engkau untuk menjadi kritis. Menolong saya untuk lebih hati-hati. Kan begitu saudara. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti inilah. Bagaimana gereja Tuhan ditumbuh kembangkan. Dan bagaimana orang tidak boleh merasa luar biasa dekat dengan Tuhan karena jabatannya. Tetapi semua kita dekat dengan Tuhan diukur dari hatinya. Karena itu tidak heran kalau kemudian kita temukan jemaat biasa jauh lebih jujur, lebih lugu dalam beriman, jauh lebih berani dalam memberi dibandingkan pemimpin agama, dibandingkan bapak-bapak pendeta. Sebagai pendeta, saya tidak segan-segan untuk mengkoreksi diri. Karena saya rindu untuk mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami malu sebetulnya. Tapi itu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang akhirnya menjadi pemikiran serius yang kita perlu pikirkan di dalam kehidupan kita. Mereka suka tadi menerima penghormatan. Mereka suka dipanggil rabi. Gila hormat. Gila posisi, gila jabatan. Senang dipanggil orang yang diurapi Tuhan. Senang dipanggil orang hebat, orang penting dan luar biasa. Mereka enjoy dan mereka menikmatinya. Jadi saudaraku, mereka penuh dengan lamuran kepalsuan. Diselimuti oleh berbagai ambisi yang tidak terkendali. Sehingga gairah mereka hanyalah menjadi orang terhormat dengan membuat dirinya terhormat. Bukan karena mereka hidup hormat dan layak dihormati. Tapi sekali lagi tragisnya. Sistem membuat mereka diterima. Sistem membuat mereka ada pada posisi yang luar biasa tadi. Sistem telah membuat kadangkala jemaat menjadi seperti kambing atau kerbau dicocok hidung begitu ya. Ditarik kemana ya ikut saja. Tidak bisa protes. Karena indoktrinasi pengajaran yang ditelan mentah-mentah. Kamu tidak boleh mengkoreksi hamba Tuhan. Dia hamba yang diurapi Tuhan. Di mana ayatnya itu? Kita tidak boleh kurang ajar pada hamba Tuhan, betul. Yaitu hamba Tuhan yang benar. Tapi Yesus sendiri katakan hati-hatilah pengajar-pengajar sesat kan gitu kan. Dan dia sendiri mengajari kita. Dengarkan apa katanya tapi jangan tiru kelakuannya. Sebaliknya kalau kita sudah lihat orang seperti kami pendeta ini bersalah tapi Anda tidak tegur, Anda pun berdosa. Jadi jangan cuci tangan. Jangan menelan mentah-mentah. Apa yang seringkali memang membuat para pemimpin agama merasa aman, merasa nyaman dengan mengajarkan, mengindoktrinasikan supaya tidak ada kritik kepada mereka. Sejak zaman dulu kala pun begitu. Itu menjadi aib dari gereja. Bersembunyi di balik wibawa yang diciptakan, yang tidak pernah diberikan Tuhan, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Yang ada Tuhan marah, Tuhan jengkel dengan segala sesuatu yang ada. Itu sebab tidak heran kalau bait suci pun tidak luput dari penyucian, karena ternyata sudah tidak suci. Dan bait suci tidak luput dari penjungkir balikan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Untuk mau mengatakan betapa terjungkir baliknya pekerjaan pelayanan di sana. Orang bukan melayani umat yang ada memeras umat. Ya, umat disuruh memberi ini, memberi itu, mereka sendiri tidak. Akhirnya pemberian masuk ke kantong pribadi. Tuhan mengkritik mereka. Janda miskin diabaikan haknya. Lukas mengutip dan mengatakan kalian mengabaikan hak-hak janda miskin. Yang seharusnya diterima janda miskin dari persembahan umat tadi. Tapi rupa-rupanya kenyataan berjalan lain. Dan seringkali mereka juga memberikan sumbangan kalau ada lebih-lebihnya. Supaya kelihatan mereka menyumbang dan tidak kelihatan yang mereka ambil untuk pribadi. Tragis. Nah oleh karena itulah saudaraku, kita tidak boleh merasa dekat dengan Tuhan hanya karena posisi jabatan keagamaan kita. Jabatan gerejawi yang kita miliki. Tapi kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena hati kita tertaut padanya. Kita cinta pada kebenaran, rindu dan mau menegakkannya. Sehingga ini betul-betul menjadi satu inspirasi yang penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu murid dituntut hidup sesuai kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau.
Murid dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Maka dikatakan jangan gila hormat seperti mereka. Tetapi sebaliknya dikatakan kalau kamu disebut rabi, jangan mau karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Maksudnya jangan seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri, menempatkan diri aku rabi. Dengan nada kesombongan itu loh. Kalau kamu disebut pemimpin jangan mau karena cuma satu pemimpinmu di surga. Artinya jangan seperti para ahli Taurat yang senang menyebut diri pemimpin tetapi tidak layak ditiru. Mereka pemimpin dengan sejuta aib. Yang hidup untuk dirinya dan kepongahan, kepuasan untuk dirinya. Mereka hidup untuk memperkaya dirinya. Sehingga pelayanan mereka pakai menjadi kuda tunggangan untuk mengumpulkan tumpukan keinginan mereka, ambisi mereka. Sangat mengerikan. Tetapi memang itu adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Yesus sendiri mengatakannya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini perlu kita menyadari bersama-sama bahwa seharusnya kita hidup seperti yang Tuhan mau, jangan salah langkah. Seharusnya kita melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan sehingga kita tidak salah arah. Oleh karena itu, setiap kita dimanapun kita berada, sebagai jemaat kita dituntut untuk menjadi jemaat yang bertanggung jawab. Mampu mengenali ajaran yang kita terima itu benar apa tidak. Sebagai jemaat dituntut untuk bisa memberikan koreksi pada kesalahan. Sehingga kita boleh menjadi suara Tuhan untuk didengarkan. Menjadi jemaat yang berani mengkoreksi untuk menegakkan kebenaran. Dalam perspektif menyatakan cinta pada kebenaran yang sejati itu. Itu menjadi penting dan harus dalam kehidupan setiap anak manusia. Dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebaliknya, ketika menjadi pemimpin gereja, tak serta-merta kita bisa menepuk dada dan berkata, saya orang benar, saya orang penting, saya orang yang paling hebat. Bagaimana mungkin? Tetapi seharusnya kita menggugat diri dan bertanya, apakah sudah kulakukan apa yang kukotbahkan? Apakah aku hanya menyuruh orang melakukan tetapi aku sendiri tidak terlibat di dalamnya? Kita meminta orang memberikan persembahan tapi kita menikmati persembahan itu sendiri untuk diri kita misalnya. Wow, ahli-ahli Taurat itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi salah di hadapan Tuhan Yesus. Mereka dikritisi, mereka dikritik habis. Oleh karena itulah Yesus mengatakan, untuk menjadi orang hebat, orang luar biasa adalah satu cara, yaitu bagaimana kamu belajar untuk menjadi pelayan, bagaimana kamu belajar untuk merendahkan dirimu, bagaimana kamu belajar untuk mendahulukan hormat kepada orang lain dan bukannya gila hormat. Sehingga semua itu menjadi dinamika yang penting untuk menolong setiap engkau bertumbuh bertambah dalam hidupmu, mengerti kebenaran yang sejati seperti apa yang Tuhan kehendaki, tidak terjebak pada kamuflase yang banyak terjadi di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi pemimpin mudah. Anda tinggal membutuhkan hanya beberapa trik saja. Tapi melakukan apa yang dikatakan itu menjadi susah karena terlalu panjang perjalanan untuk membuktikan. Iya kan? Kalau hari ini mau jadi imam gampang tuh, habiskan jadi imam, habiskan pendeta, ya pendeta. Tapi membuktikan bahwa kita layak pendeta, nah itu yang seringkali jadi masalah. Dan ketika itu berhasil dibuktikan, sudah menjadi terlambat sudah. Iya kan? Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, saya kira menjadi penting untuk kita sikapi bersama-sama. Sehingga kita menjadi orang yang peka dan penuh dengan kehati-hatian di dalam konteks kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita perlu kehati-hatian yang tinggi. Ingat sekali lagi, jabatan tak menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Kependetaan, ahli Taurat, imam, eporus, apapun namanya. Itu tidak sama dengan membuat kita dekat dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketulusan hati untuk memuliakan Tuhan. Menyuarakan kebenaran dan menaklukkan diri pada kebenaran. Mewujud nyatakan di dalam kehidupan, itulah seharusnya menjadi mimpi dan pengharapan kita dalam keseharian kita. Nah karena itu, kita harus hati-hati. Kita harus peka untuk menyadari di mana posisi kita. Kalau pemimpin agama saja, kalau ahli-ahli Taurat itu saja, dikritik oleh Yesus. Karena kehidupan mereka yang dianggap menjadi satu kehidupan yang jahat.
Coba saudara pikirkan, saudara bayangkan bagaimana kita dalam kehidupan kita. Kita perlu berani mengkoreksi diri kita supaya kita tidak salah terjebak dalam kehidupan yang tidak tepat. Kita perlu untuk terus membenahi diri kita semakin menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu terus membenahi diri kita supaya kalau kita pemimpin kita rendah hati dan melayani. Begitu pula kalau kita umat, tahu diri untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tetapi peka, kritis terhadap tiap kebenaran yang dikumandangkan. Uji, betulkah seperti itu? Nah, saudaraku yang kekasih, biarlah ini menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita untuk membawa kita makin dekat kepada Tuhan, sehingga betul-betul kita bisa menjalani hari-hari kita seturut dengan kehendak-Nya. Dan akhirnya kita bisa mengerti dari hari perjalanan itu kebenaran yang sejati. Dan kebenaran sejati akan tampak nyata jikalau kita mengerti kebenaran melakukan, maka semakin hari kebenaran itu semakin nyata tak terbantah. Kita diberi kepekaan untuk bisa memilah kehendak Tuhan dan bukan. Yaitu ingat, ketika kebenaran yang kita tahu, kita lakukan dalam kehidupan penuh ketulusan untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya kita belajar untuk tak menjadi ahli Taurat yang tersesat. Kita belajar untuk tak menjadi pemimpin rohani yang terjebak pada nilai-nilai yang rendah. Kita berdoa supaya kita bisa menjadi pemimpin rohani yang membagikan suka, menolong banyak orang untuk berkenalan dan percaya pada Tuhan. Kita berdoa supaya sebagai umat diberikan keberanian menyuarakan kebenaran, membantu para hamba Tuhan sebagai korektor kalau ada kesalahan di sana. Akhirnya mari selamat hidup dekat dengan Tuhan karena melakukan apa yang diajarkan, bukan karena jabatan gerejawi yang menempel pada diri. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menuntun membimbing kami dalam sepanjang kehidupan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menuntun membimbing kami dalam tiap langkah kami, supaya kami sadar betul akan situasi rohani kami, sikap kami yang salah boleh dikoreksi oleh pertolongan Tuhan. Dan kami dimampukan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, jadi berkat bagi umat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin sudah undur iman karena melihat berbagai kesalahan dari para pemimpin agama. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan penghiburan untuk kembali ke jalan yang benar. Kami berdoa bagi saudara kami para pemimpin agama yang mungkin lupa di dalam menyikapi perannya sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya mereka diingatkan kembali posisi semula, hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolonglah semua kami di tengah-tengah pergumulan dan godaan zaman yang susah ini. Tolong setiap umat-Mu untuk senantiasa hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.